Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan menjelaskan tentang pasar sasaran, segmentasi pasar. Yang kelompoknya yaitu Ansori Fahmi, Ivang Setio Bekti, dan Rais Aulia Rahman. Pengertian pasar dan pasar sasaran. Pasar adalah merupakan suatu yang sangat vital bagi seorang pengusaha atau pemasar yang akan memasarkan suatu produk. Atau pasar adalah suatu daerah yang di dalamnya bertemu kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu harga. Pasar dalam pengertian pemasaran adalah merupakan orang-orang ataupun organisasi yang mempunyai kebutuhan akan produk yang kita pasarkan, dan mereka itu memiliki daya beli yang cukup guna memenuhi kebutuhan mereka itu. Ada 3 unsur pasar. Yang pertama, orang-orang atau organisasi. 2, kebutuhan dan organisasi. 3, daya beli atau penghasilan yang cukup. Pasar sasaran adalah sekelompok konsumen atau pelanggan yang secara khusus menjadi sasaran usaha pemasaran. Pasar sasaran ada 3 komponen yang penting, yaitu 1. Ada keinginan konsumsi atau pelanggan. 2. Ada daya beli atau uang. 3. Ada kemampuan untuk mewujudkan dan membelanjakan uangnya. Menurut Philip Kotler, menerapkan pasar sasaran adalah tindakan evaluasi dan mengseleksi satu atau lebih segmen pasar yang hendak dimasuki. Mengevaluasi segmen pasar. Perusahaan dalam mengevaluasi berbagai segmen pasar harus memperhatikan 3 faktor perusahaan. 1. Ukuran dan pertumbuhan segmen. 2. Daya tarik struktural. 3. Tujuan dan sumber daya perusahaan. 2. Mengseleksi segmen pasar. Perusahaan dapat menggunakan salah satu dari strategi seleksi dan memilih segmen pasar, yaitu 1. Pemasaran serba sama atau undifferentiated marketing. 2. Pemasaran serba aneka atau differentiated marketing. 3. Pemasaran terpusat atau concentrated marketing. Penempatan pasar. Jika sebuah perusahaan sudah memutuskan untuk memasuki sebuah segmen, perusahaan itu harus menentukan bagaimana memasukinya. Perusahaan harus mengidentifikasi posisi para pesaing yang ada. Ada 2 pilihan, yaitu Coulter 1992. 1. Menempatkan diri di sebelah salah satu dari para pesaing yang ada dan berjuang untuk mendapatkan bagian pasar. Pemimpin bisa melakukan ini jika merasa bahwa perusahaan itu bisa membuat produk yang unggul. Pasarnya cukup luas untuk 2 pesaing. Perusahaan itu memiliki lebih banyak perusahaan dari pesaing. Posisi ini juga cocok kekuatan perusahaan. Segmentasi pasar. Menurut Kotler, segmentasi pasar yaitu usaha pemisahan pasar pada kelompok-kelompok pembeli menurut jenis-jenis produk tertentu dan yang memerlukan bauran pemasaran tersendiri. Menurut Kotler, tidak ada satu cara khusus untuk menyusun segmentasi sebuah pasar. Berikut ini segmentasi pasar. Bentuk-bentuk persaingan pasar. 1. Persaingan sempurna. 2. Persaingan monopoli. 3. Persaingan monopolistik. 4. Persaingan oligopoli. Segmentasi pasar psikografi. Dalam segmentasi psikografi, para pembeli dibagi ke dalam kelompok yang berbeda-beda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, dan ciri-ciri kepribadian. Pada kelas sosial,
Misalkan suatu masyarakat tertentu menunjukkan bahwa kelas sosial mempunyai pengaruh kuat terhadap pilihan seseorang terhadap mobil, pakaian, alat rumah tangga, kegiatan, kebiasaan, membaca, dan sebagainya. Segmentasi pasar behavioristik. Dalam segmentasi behavioristik atau perilaku, para konsumen dibagi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan mereka terhadap sebuah produk. Banyak pemasar berpendapat bahwa variabel behavioristik merupakan titik awal terbaik untuk membuat segmen-segmen pasar. Para pembeli dibedakan menurut 1. Kesempatan. Ketika mereka memperoleh gagasan membeli atau memakai produk. 2. Manfaat. Perlu mengetahui manfaat-manfaat penting yang dicari orang-orang dalam kelas produk. Macam-macam orang yang mencari manfaat itu dan merek-merek besar yang memberikan manfaat tersebut. 3. Status pemakai terdiri pemakai, non-pemakai, ex-pemakai, calon pemakai, pemakai pertama kali, dan pemakai tetap. 4. Tingkat pemakaian, yaitu pasar dibagi ke dalam kelompok-kelompok pemakai produk yang ringan, menengah, dan berat. Tujuan dan manfaat segmentasi pasar antara lain 1. Supaya mudah dilakukan analisis pasar. 2. Supaya pasarnya lebih mudah dibedakan. 3. Supaya pelayanan kepada pembeli lebih baik. 4. Supaya tujuan pemasaran lebih efektif dan efisien, yaitu hasil penjualan lebih besar dan biaya relatif kecil atau murah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.